Pertimbangan usia tidak menjadi syarat bagi anak-anak yang hendak masuk ke sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi salah satu lembaga pendidikan yang menampung peserta didik dari keluarga kurang mampu maupun anak-anak yang masuk dalam data Kementerian Sosial. Salam jumpa pemirsa, program Maluku Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda dalam edisi Jumat 7 November 2025 bersama saya Leonar Patipelohi. Dan selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda memberikan informasi teraktual dan terkini. Pemirsa, kita ikuti berita selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama. Pemirsa, tidak seperti sekolah pada umumnya. Sekolah rakyat memiliki kebijakan unik dalam proses penerimaannya. Pertimbangan usia tidak menjadi syarat utama karena sekolah ini dibentuk untuk memberikan kesempatan belajar bagi siapa saja yang ingin melanjutkan pendidikan tanpa memandang batas usia. Pertimbangan usia tidak menjadi syarat bagi anak-anak yang hendak masuk ke sekolah rakyat, asalkan memenuhi persyaratan Desil 1 dan Desil 2. Kebijakan ini diterapkan agar setiap anak yang belum sempat menyelesaikan pendidikan menengah tetap memiliki kesempatan untuk bersekolah tanpa batasan usia. Kepala Sekolah Rakyat 28 Ake Kulano menegaskan, tujuan utama program ini adalah memberikan akses pendidikan yang merata bagi semua kalangan, terutama mereka yang sempat terhenti sekolah karena faktor ekonomi maupun sosial. Untuk usia di sekolah, khususnya sekolah rakyat itu tidak menjadi prioritas karena baik itu dia sudah putus sekolah 1 tahun atau 2 tahun itu kami tetap terima karena tadi kurikulum yang menggunakan kurikulum multi entry, multi exit. Dia datang dengan kondisi apapun kita terima bahwa itu adalah bagian dari tanggung jawab kita untuk mencerdaskan anak bangsa seperti itu. Pihak sekolah berharap dengan kebijakan ini setiap anak memiliki kesempatan untuk terus belajar. Selain itu, dengan sistem pendidikan yang inklusif dan tanpa batasan usia, diharapkan program ini tidak hanya memberi ruang bagi masyarakat untuk kembali bersekolah, tetapi juga membangun kesadaran bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Sementara itu pemirsa, berbeda dengan sekolah formal pada umumnya, siswa yang diterima di sekolah rakyat khususnya sekolah rakyat menengah atas 28 Ake Kulano merupakan siswa dengan ketentuan khusus yang terdata di Kementerian Sosial. Sekolah rakyat menjadi salah satu lembaga pendidikan yang menampung peserta didik dari keluarga kurang mampu maupun anak-anak yang masuk dalam data Kementerian Sosial. Melalui program tersebut, pemerintah berharap pendidikan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi. Untuk siswa yang bisa masuk di sini adalah siswa yang harus berada pada desil. Secara statistik itu mereka harus berada di desil 1 dan desil 2. Gimana cara mengetahui desilnya itu? Berarti desilnya itu ke dinas sosial kota atau kabupaten. Jadi syarat utamanya itu, syarat yang paling utama satunya lagi bahwa mereka ketika di SMA berarti syaratnya adalah mereka harus lulus SMP. Di SMP berarti harus lulusnya SD. Jadi seperti itu. Selain menerima siswa berdasarkan data Kemensos, SRMA 28 Ake Kulano juga memberikan pendampingan khusus bagi peserta didik agar dapat mengikuti proses belajar dengan baik. Selain itu, dukungan pemerintah melalui bantuan sosial dan fasilitas belajar bagi para siswa menjadi faktor penting dalam menjaga semangat siswa untuk terus menempuh pendidikan. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Saudara, siklon tropis yang saat ini ada di perairan Samudra Pasifik berdampak pada adanya potensi peningkatan intensitas hujan lebat, angin kencang, gelombang tinggi mulai hari Jumat sampai hari Minggu di beberapa wilayah di Maluku Utara. BMKG mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan berhati-hati saat melakukan aktivitas.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dalam laman resminya menjelaskan adanya siklon tropis Kalmaegi yang terdeteksi di dataran Vietnam. Siklon tropis Kalmaegi bergerak dengan kecepatan angin maksimum sekitar 80 knot atau 150 km per jam dengan tekanan udara minimum 195 hektopascal dan kecepatan angin maksimum siklon tropis Kalmaegi menurun dalam 24 jam ke depan menjadi kategori low atau punah dengan pergerakan ke arah barat laut menjauhi wilayah Indonesia. Sementara itu, siklon tropis Fung Wong terdeteksi di Laut Filipina Utara, Papua dengan kecepatan angin maksimum sekitar 50 knot atau 95 km per jam dan tekanan udara minimum 185 hektopascal. Kecepatan angin maksimum siklon tropis Fung Wong meningkat dalam 24 jam ke depan menjadi kategori 3 dengan pergerakan ke arah barat laut menjauhi wilayah Indonesia. Adanya siklon tropis Kalmaegi dan Fung Wong, Prakirawan Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Ba'abullah Ternate dalam pesan elektronik menjelaskan akan ada potensi terjadinya hujan lebat disertai angin kencang dan peningkatan gelombang di beberapa wilayah di Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Barat, Halmahera Timur, Halmahera Selatan, dan Halmahera Tengah. Sementara potensi gelombang tinggi dapat terjadi di perairan Morotai dan perairan Loloda. Peluang terjadinya cuaca ekstrim diperkirakan akan berlangsung hingga hari Minggu 9 November 2025. Untuk itu masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap cuaca sekitar dan tetap memantau info resmi dari BMKG. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Pemirsa, program Maluku Utara hari ini akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Sebenarnya dari dasar kita selalu mendukung ketahanan pangan, Mas. Jadi kebetulan memang di Jogja ini kita salah satu bidang usaha yang sering didatangi dinas karena kita dianggap mendukung ketahanan pangan. Seperti itu. Walaupun lingkupnya masih di Jogja saja. Kita menggunakan lahan kas desa. Nah, lahan kas desa ini di Jogja itu bisa diperuntukkan untuk program-program atau usaha-usaha yang mendukung ketahanan pangan. Mimpi besar Amar Farm itu membuat integrated farming system, di mana di sana ada peternakan, kemudian juga ada pertanian, dan juga ada pengolahan limbahnya. Dan konsep kita itu kita membuat zero waste, jadi tidak ada limbah yang terbuang. Indonesia memiliki banyak sekali potensi besar di dunia pertanian ya, karena secara daerah tempat kita termasuk tempat yang subur, banyak kawasan-kawasan hijau di mana kita tidak bergantung pada musim. Jadi di musim apapun selama sepanjang tahun kita bisa tanam. Ayo dukung ketahanan pangan, petani cerdas, rakyat sejahtera. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Maluku Utara hari ini. Kita beralih ke informasi lainnya. Untuk memperkuat kepedulian dan peran sosial di tengah masyarakat, Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia menggelar donor darah. Donor darah yang dilakukan 2 kali dalam setahun bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara bersama Palang Merah Indonesia Maluku Utara menggelar kegiatan donor darah di ruangan Maitara, kantor Bank Indonesia pada Kamis pagi. Donor darah menjadi bagian dari upaya Bank Indonesia memperkuat kepedulian dan peran sosial di tengah masyarakat dan bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkan. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Sirtalia Jerando mengatakan, kegiatan donor darah merupakan agenda rutin tahunan yang digelar di hampir seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Kegiatan donor darah dilaksanakan 2 kali dalam setahun. Ditargetkan dapat memperoleh 100 hingga 150 kantong darah yang akan digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
Tercapai ya sesuai, semoga juga secara rutin juga bisa kami selenggarakan. Sebenarnya ada harapan juga sih, maksudnya karena keterbatasan ruangan yang kami miliki, jadi kami hanya mentargetkan 100 sampai 150. Mudah-mudahan ke depannya tuh bisa dilaksanakan di tempat yang lebih luas atau di kegiatan massal apa gitu. Ke depan. Kami biasanya mengundang peserta dari selain dari Bank Indonesia, pesertanya juga kami undang dari instansi-instansi, misalnya dari perbankan itu pasti ada dari perbankan, ada juga dari pemerintah daerah, misalnya dari BKAD, itu kami undang semua, termasuk juga instansi kapital atau misalnya seperti OJK, tapi juga kawan-kawan dari OJK juga. Kalau target kantong darah itu biasanya kami di atas 100 ya, berapa tuh 100 sampai 150. Kalau memang bisa lebih dari itu ya syukur, berarti kita bisa lebih banyak. Donor darah yang merupakan kegiatan sosial itu diikuti langsung oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Dwi Putra Indrawan, ratusan peserta dari berbagai instansi, mitra kerja, perbankan, perwakilan pemerintah daerah, serta pegawai Bank Indonesia. Dari Ternate, kontributor TVRI Sukri Basir melaporkan. Pemirsa, selanjutnya kami sampaikan informasi tentang seismisitas dan petir di Maluku Utara. Periode tanggal 30 Oktober sampai 6 November 2025, serta informasi jadwal matahari terbit dan terbenam periode tanggal 8 sampai 14 November 2025. Data ini kami peroleh dari Stasiun Geofisika Ternate. Pemirsa, program Maluku Utara hari ini akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Jangan buang sampah di sini. Bu, sampah ibu bisa mencemari sungai, Bu. Limbah sampah bisa meracuni ikan loh, Bu. Alah, anak kemarin sore aja bilangin wong tua. Waduh, sia-sia bekas tuh ini ya. Sumpah beruang ibu itu. Hah? Aku beruang? Maksudnya sulap sampah berubah jadi uang. Hah? Uang? Priwe carane? Ayo ikut kita. Pak, bener sampah di sini bisa jadi uang. Nah, ben ngerti carane, mayu dhewek mlebu maring jero. Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, pengolahan sampah di Banyumas dilakukan dari hulu ke hilir dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah. Sampah akan diolah di tempat pengolahan sampah terpadu. Dengan peralatan canggih, sampah akan dipisahkan menjadi dua jenis, yakni sampah organik yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan hewan, pupuk, dan berbagai macam olahan lainnya, serta sampah non-organik yang biasanya tidak bernilai bagi masyarakat akan dijadikan bahan baku industri konstruksi, seperti bahan bakar alternatif, kerajinan daur ulang plastik, bahkan paving block yang bisa kita lihat di berbagai tempat. Nah, itu yang dinamakan sumpah beruang. Sulap sampah berubah menjadi uang. Oke, Pak. Sekarang saya nggak bakal buang sampah sembarangan lagi, Pak.
Ayo bersama-sama selamatkan alam dari limbah sampah. Kelola sampah dengan bijak. Laut, hamparan biru, rumah bagi jutaan kehidupan yang tak terlihat dari permukaan. Di dalam dinginnya arus, raksasa lembut menari-nari, menjadi penanda keharmonisan dan keseimbangan alam yang berkelanjutan. Setiap langkah kecil dan uluran tangan peduli adalah suara lantang untuk melindungi laut. Konservasi terumbu karang adalah upaya menjaga, melindungi, dan mengelola secara lestari agar bermanfaat secara ekologis, ekonomi, dan sosial bagi masyarakat. Pada saat musim timur kami para nelayan biasanya tidak melaut, jadi dengan adanya wisata ini kita mendapatkan penghasilan tambahan. Alam sudah menyediakan segalanya. Selamatkan laut mulai dari kita. Pelestarian bukan hanya sekedar puisi, namun sebuah aksi nyata sebagai tanggung jawab kita bersama. Jaga laut, cegah dari kepunahan, stop eksploitasi biota laut. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Maluku Utara hari ini. Kita beralih ke informasi lainnya dalam segmen Klik Sulampa Sulawesi, Maluku, dan Papua. Saudara, puluhan peserta Saka Bahari dari 34 provinsi se-Indonesia mengikuti kegiatan Joy Sailing bersama TNI Angkatan Laut di perairan Teluk Tomini, Gorontalo. Kegiatan ini juga menjadi rangkaian Peran Saka Nasional tahun 2025 yang dilaksanakan di Gorontalo. Puluhan peserta Peran Saka Nasional 2025 yang berasal dari 34 provinsi se-Indonesia menggunakan kapal Angkatan Laut Kalimboto 1833 saat mengarungi perairan Teluk Tomini, Gorontalo. Kegiatan Joy Sailing ini tidak hanya memberikan pengalaman berlayar, akan tetapi juga memperkenalkan peserta pada berbagai tugas dan peran strategis TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan Laut Nusantara. Sepanjang perjalanan, peserta Peran Saka mendapatkan pengetahuan dan wawasan penting menyangkut kemaritiman, mulai dari cara bernavigasi, pengenalan sistem senjata di kapal, hingga perhitungan bahan bakar selama berlayar. Materi disampaikan secara interaktif oleh para prajurit Lanal Gorontalo sehingga membuat suasana berlayar di atas kapal terasa menyenangkan. Para peserta juga diajak melihat langsung alutsista serta peralatan navigasi yang digunakan di kapal patroli TNI Angkatan Laut. Sejumlah peserta Peran Saka pun mengaku antusias karena hal ini menjadi pengalaman pertama mereka berlayar bersama prajurit TNI Angkatan Laut. Seru. Apanya yang seru? Ya, karena pertama kali saya pakai KRI dari Boto ini. Apa yang didapat di kegiatan ini, khususnya di Banyak banget. Tadi ngobrol sama Bapak TNI AL-nya. Aku boleh banyak tentang dari air laut bisa jadi air tawar. Dan juga tentang perang ke dunia pesawat juga. Ya. Seru sih karena kita baru pertama kali kan naik kapal yang kayak gini. Jadi pengalaman barunya dapat banget. Apalagi kita sampai masuk ke decknya belajar banyak anjungan. Jadi kita banyak banget belajarnya. Apa aja yang didapat di kegiatan hari ini? Dapatnya foto-foto sama kakak-kakak TNI-nya. Terus kita belajar navigasi laut. Terus juga kita belajar alat-alat yang ada di bawah.
Dengan mengikuti kegiatan ini diharapkan peserta Peransaka mendapatkan manfaat besar dalam rangka pembentukan karakter disiplin, kerjasama, dan semangat bela negara. Tim Liputan TVRI Gorontalo. Sementara itu pemirsa, banjir rob kembali menerjang kawasan pesisir desa Lembasada, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Ketinggian air laut yang naik akibat air pasang membuat puluhan rumah warga tergenang. Warga mengaku peristiwa ini sudah menjadi bencana tahunan. Air laut mulai naik sejak Rabu sore. Dalam waktu singkat, genangan merambah ke halaman dan masuk ke rumah warga. Setiap kali musim air pasang datang, air laut kerap menggenangi kawasan pemukiman warga. Rais, salah satu warga desa itu, mengatakan setiap musim air pasang, apalagi kalau disertai angin kencang, air pasti masuk ke rumah. Warga sudah capek menghadapinya. Kadang ada yang sampai menangis karena takut rumahnya hanyut. Warga Lembasada ini kalau sudah gelombang besar, sudah begini jadinya. Karena kalau setiap air pasang, biarpun tidak besar sekali ombak, tetap itu rumahnya warga tergenang. Karena beginilah kejadiannya ini. Kami mau minta tolong, bantu, mulai dari pemerintah yang dari manapun. Tolong kami kasihan dibantu ini masyarakat desa Lembasada. Sudah begini kejadiannya ini, kita punya rumah sudah tergenang. Kita mau bilang apa lagi? Tapi kita istilahnya kita cuma menunggu bagaimana bisa kita dibantu ini untuk pemerintah. Ini air pasang yang memperondakan bibir pantai sepanjang desa Lembasada. Yang seperti Anda lihat sekarang ini, air sudah masuk di wilayah halaman rumahnya Bapak Rais, dan gelombang pasang sudah saat ini kita lihat sudah mulai turun. Jadi imbas daripada gelombang besar dan air pasang besar tadi sudah menggenangi halaman rumah ini. Selain banjir rob, abrasi pantai juga semakin parah. Warga menyebut jarak antara bibir pantai dan jalan Trans Sulawesi kini tinggal sekitar 60 meter. Kalau ini terus dibiarkan, bisa-bisa pemukiman dan jalan raya habis diambil ombak. Warga berharap agar pemerintah Kabupaten Donggala, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, maupun pusat bisa memberikan solusi untuk melindungi warga pesisir desa Lembasada dari ancaman bencana banjir rob yang sangat meresahkan warga. Selain itu, warga berharap pemerintah segera membangun tanggul pengaman. Mereka khawatir jika tidak segera ditangani, seluruh pesisir Lembasada akan hilang diterjang laut. Dari Kabupaten Donggala, Basrudin Muhammad, kontributor TVRI Sulawesi Tengah, melaporkan. Pemirsa, untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa, pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara melengkapi sarana penunjang program ketahanan pangan dan penurunan stunting di Desa Motihelumo, Kecamatan Sumalata Timur. Sebagai wujud komitmen dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa, pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara meresmikan sarana penunjang program G210+ di Desa Motihelumo, Kecamatan Sumalata Timur. Bupati Gorontalo Utara, Thorik Modanggu mengungkapkan, program ini bukan sebagai bantuan, akan tetapi sebagai investasi modal usaha bagi hasil dengan fokus pengembangan ternak, kambing, dan ayam. Thorik menjelaskan pemerintah daerah juga akan berupaya memfasilitasi kebutuhan pakan, obat-obatan, serta mesin penetas telur guna keberlanjutan produksi. Dengan begitu diharapkan Sumalata Timur menjadi percontohan bagi kecamatan lainnya di Gorontalo Utara dalam hal G210+. Kami menyerahkan 34 ekor kambing dan 50 ekor ayam sebagai investasi awal. Dan sistem ini sekali lagi bukan bantuan, tapi ini modal usaha bagi hasil. Sehingga ini akan menumbuhkan tanggung jawab kita untuk mengembangkan ternak ini untuk kepentingan ekonomi. Harapan saya kita semua bertanggung jawab untuk memelihara tempat ini. Keberhasilan program ini nantinya diharapkan bisa menjadi penggerak ekonomi desa berbasis ternak yang kemudian berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan TVRI Gorontalo.
Pemirsa, demikianlah beragam informasi dari segmen Klik Sulampa. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi tentang perakiraan cuaca Maluku Utara yang berlaku besok hari Sabtu 8 November 2025. Data perakiraan cuaca ini kami peroleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kami dengan Anda dalam program Maluku Utara hari ini. Saya Leonar Patipelohi dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Berikut kami mengajak Anda untuk menyaksikan siaran TVRI Nasional. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa.